Luangkan waktu sejenak untuk menyimak kisah orang-orang soleh. Karena kata Imam Ghazali, orang-orang soleh hidup puluhan tahun, sementara kita bisa mengambil pelajaran dari mereka dengan hanya waktu sejenak, yakni dengan mendengarkan kisah-kisah mereka. Maka jangan lewatkan kisah berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pernah mendengar bahwa as-sadaqatul daf'il bala, sedekah itu bisa menolak bala. Yang menjadi pertanyaan, teknis bala itu tertolak bagaimana? Ada kejadian apa yang sehingga bala dari orang yang bersedekah itu disingkirkan oleh Allah? Nah, dengan kisah ini nanti akan terjawab. Kita tahu bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam adalah seorang nabi yang diberi mukjizat oleh Allah, bisa berbicara dengan makhluk-makhluk selain manusia. Hewan, angin, jin, ifrit, setan, dan sebagainya. Satu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam kedatangan tamu, yakni seekor burung yang melaporkan bahwa dirinya senantiasa ketika mau punya anak terhalang. Kenapa terhalang? Iya, sebab ketika bertelur, telurnya diambil oleh orang. Telurnya diambil oleh seorang fulan. Selalu seperti itu. Maka datangnya burung ini adalah mengadukan tentang permasalahannya. Singkat cerita, kemudian Nabi Sulaiman memanggil dua setan. Untuk apa? Untuk menghukum fulan yang ngambili telur burung. Nah, menghukum bila sekali lagi sampai seorang fulan mengambil telur burung itu, maka setan diperintahkan untuk memenggal fulan tersebut, bagian tubuhnya yang satu dilempar ke negeri timur, yang sebelah lagi dilempar ke negeri barat. Singkat cerita, kemudian setelah sekian waktu, burung tadi beraktivitas sebagaimana biasa, tapi ternyata ketika dia bertelur, lagi-lagi fulan itu mengambil. Ketika si fulan mengambil, anehnya yang terjadi adalah tidak terjadi apa-apa. Alias fulan ini tidak dihukum oleh setan. Sehingga singkat cerita, burung tersebut kembali datang ke Nabi Sulaiman untuk mengadukan permasalahannya. Ketika mengadukan, maka Nabi Sulaiman memanggil dua setan. Wahai dua setan, ini burung telurnya diambil oleh fulan. Kenapa kalian tidak bergerak melakukan tugas yang sudah kuberikan? Ya Nabi Allah, ketika kami mau menghukum fulan yang suka ngambilin telur burung itu, ternyata ketika kami mau menebas lehernya, ternyata dia sudah dijaga oleh dua malaikat. Yang gara-gara dijaga dua malaikat itu kami tidak bisa apa-apa. Bahkan justru kamilah yang dilempar ke timur dan ke barat. Singkat cerita, kemudian Nabi Sulaiman mencari tahu kenapa sampai fulan tersebut dijaga oleh malaikat. Usut punya usut, fulan tersebut ternyata adalah seorang ahli sodako. Saudara-saudara rahimakumullah, terdapat kesimpulan berarti bahwa ketika kita misalkan bersedekah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat atau memanggil malaikat untuk menjaga kita. Saat kita misalkan pagi-pagi di rumah bersedekah, maka pada saat kita mau pergi sebuah perjalanan luar kota misalkan, didahului dengan sedekah, boleh jadi selama perjalanan kita itu dijaga oleh malaikat yang sengaja dikirim oleh Allah, sehingga lebih cenderung selamat, tersingkirkan dari bala-bala. Bahkan walaupun sebenarnya kita orang pernah melakukan kesalahan, yang dengan kesalahan itu maka layak kita mendapatkan musibah, layak kita mendapatkan bencana sebab dosa kita. Namun begitu kita sedekah,
maka malaikat-malaikat itulah yang akan menjaga kita dari bencana-bencana. Atas perintah Allah lah malaikat-malaikat menyingkirkan bencana-bencana hasil keburukan kita. Setiap keburukan pasti berefek buruk, entah itu musibah, entah itu apapun dan sebagainya. Namun untuk menolaknya ternyata jadilah ahli sedekah. Yang dengan demikian maka Allah kirimkan malaikat untuk menjaga kita selalu. Demikian, semoga bermanfaat. Sudahkah saudara-saudara hari ini sedekah? Nah, silahkan bermuhasabah dan semoga kehidupan kita dijaga oleh Allah melalui para malaikatnya yang sengaja dikirimkan untuk kita. Tentu itu tidak gratis, melainkan bodyguard malaikat itu maaf kita melakukannya adalah dengan cara beramal bernama sedekah. Lalu Allah mengirimkan bodyguard bernama para malaikat. Matur suwun, terima kasih. Tunggu lagi di Qisasul Hikam berikutnya. Saya Kang Riyad dari Hikam Pondok Doaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu lagi di Qisasul Hikam berikutnya. Saya Kang Riyad dari Hikam Pondok Doaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi. Kalian adalah manusia-manusia terbaik, hamba-hamba prioritas di sisi Allah. Siapa itu? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Yakni setiap siapa saja yang mau berdakwah, ia adalah manusia prioritas di sisi Allah. Loh, kalau saya mau dakwah, saya kan tidak punya ilmu. Berdakwahlah dengan apa-apa yang Allah titipkan untuk setiap kita. Yang punya ilmu, dakwahlah dengan ilmu. Yang punya uang, dakwahlah dengan uang. Yang punya tanah, dakwahlah dengan tanah. Yang punya skill, gunakan skill itu untuk berdakwah. Demikian seterusnya. Dengan seperti itu maka berarti tiap-tiap diri kita yang mau berdakwah dengan apa-apa yang Allah titipkan kepada kita, maka berarti kita menjadi manusia-manusia prioritas di sisi Allah. Prioritas di dunia dan prioritas di akhirat.